Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afral Ashwahani. Terima kasih untuk Bapak Amidun Ma'ruf ya, sahabat saya dari Malaysia, sudah bergabung dalam video conference. Kita siang ini akan membahas sedikit tentang metodologi penelitian. Setelah kemarin kita membahas tentang bibliometrik, kita hari ini mau membahas tentang analisis kualitatif ya. Kebetulan saya dengan Mas Amin ini sama-sama mengambil mata kuliah, sama-sama dari jurusan yang sama, dan metodologi penelitian kami hampir mirip ya, kualitatif, tapi ada sedikit yang berbeda. Nah, kita ingin membahas lebih dalam sebenarnya apa itu metodologi kualitatif dan kenapa bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang ingin membuat skripsi atau yang ingin membuat jurnal ya. Nah, oke, langsung aja Pak. Pertanyaan pertama, kenapa milih kualitatif Pak? Ya, tentunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aktif di sini ya, yang sudah diajak untuk bergabung untuk sharing di sini, sharing bersama. Oke, langsung saja. Yang pertama, kenapa milih kualitatif? Jadi ini untuk di tugas akhir saya ya pada Halo, terdengar Pak? Oke. Untuk di tugas akhir ini sendiri, sebenarnya itu saya dulunya membuatnya kuantitatif. Jadi pertamanya malah membuat kuantitatif tentang ESG gitu. Jadi karena itu kemudian saya masuk ke pencarian data. Oke teman-teman, sebentar ya, ada miss kelempar tiba-tiba. Halo. Halo, kenapa Sorry. Pak? Nggak tahu nih kok bisa keluar, saya terlempar. Oke. Saya sambung lagi ya. Jadi pas tadi pencarian data, kemudian ternyata datanya ini yang ada hanya untuk konven. Ketika itu saya mau membandingin tentang konvensional bank dan Islamic bank. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya diarahkan sama supervisor, sudahlah kualitatif saja seperti itu. Kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dengan pendekatan studi literatur, di mana di situ saya harus mencari literatur tentang mengenai ethical banks atau ethical finance gitu. Jadi ketika itu saya ingat kita membawa beberapa metrik dari ethical finance yang saya ingat terutamanya di MSCI, kemudian dari standar-standar yang ditentukan oleh MSCI itu, kemudian kita mencari studi literatur di Islam ataupun studi literatur Islam, dan kita bandingkan nilai-nilai dari ethical finance tersebut dari kacamata Islam. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar. Bisa ditampilin nggak Pak papernya? Ini udah publish belum? Dia sebagian chapternya diambil terus dipublikasikan sebagai book chapter. Sebentar Oke, ya, boleh saya ini. biar langsung praktikal aja nih. Boleh ditunjukkan Siap. papernya. Lalu kita coba step by step gimana caranya ngebangun paper ini gitu dari nol, ya kan? Jelas pasti kalau misalkan dari awal yang harus sharping itu kan adalah rumusan masalahnya kan, jelas kan ya? Rumusan masalah yang pengen dicari, yang pengen dijawab itu apa? Nah, lantas cara menjawab rumusan masalah inilah yang berbeda-beda, dan sekarang kita sedang membahas menjawab rumusan masalah dengan cara metode kualitatif studi literatur. Dimana kalau studi literatur ini kita tidak perlu wawancara ya? Ente nggak wawancara ya Pak? Enggak, ketika itu enggak ada wawancara, Iya, berarti sebentar, sudah kelihatan? Oke, dah. Nah, jadi ini kemarin diterbitkan di judulnya bukunya Islamic Finance and Sustainable Development. Ini oleh Palgrave Macmillan. Kemudian dia masuk ke chapter nih, nomor 9. Oke, ini.
Oke, coba dijelasin bisa sampai kayak gini gimana? Ya, oke. Jadi pertamanya seperti yang sebentar ini seperti yang saya tadi ceritakan di awal. Jadi sebenarnya kan kita ingin melihat di awal saya ingin melihat gitu. Jadi dengan penerapan ESG ataupun dengan penerapan sosial ethical finance pada bank tersebut, itu saya ingin melihat bagaimana impactnya. Tapi ternyata karena tidak dapat, dan ini adalah perluasan dari proyek. Sebenarnya dulu kita pernah sedikit banyak ikut campur di proyek BBI, yang itu proyek di INSEF sendiri ya, yang di Islamic Finance Malaysia, bagaimana mengembangkan ethical finance ataupun etika-etika dalam keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena kita tahu mungkin di ethical finance yang dibangun oleh Barat itu memang ethical finance yang berlandaskan pada etika-etika atau norma di kehidupan mereka yang mungkin itu seiring berjalannya waktu itu berubah seperti itu. Nah, adapun kalau kita mengetahui di Islamic Finance kan ada sebagian yang mungkin sudah qot'iyat, contohnya seperti haramnya khomer dan sebagainya itu sudah tidak bisa di otak-atik gitu. Kemudian baru setelah itu kita menganalisa bagaimana kalau kita menganalisa standar-standar yang ada. Jadi langsung saja kalau mungkin di sini ini yang mungkin menjadi topik yang menjadi pemikiran utama yang di sini adalah bagaimana ketika itu saya menganalisa bagaimana komparasi adanya di di ethical ataupun etika yang sudah tertanam dalam nilai-nilai Islam dan juga yang telah dikembangkan oleh Barat ataupun yang telah dikembangkan oleh ilmuwan. Kalau kita mengetahui ini awalnya dari sini sebenarnya analisa itu. Jadi pertama kalau kita mengetahui kita punya yang namanya prohibition of riba, goror dan mesir, ini kan tertanam di dalam itu ya. Ini saya bedakan sebenarnya. Jadi ada yang di luar bisnis dan di dalam bisnis itu sendiri. Kalau yang di luar bisnis ini yang pertama adalah tentang riba, goror, mesir, tentunya itu elemen di dalam ataupun termasuk dalam penerapan bisnis. Tetapi kalau zakat ini kan di luar. Jadi ketika kita sudah berbisnis, kemudian mendapatkan sesuatu, baru kita sisihkan sebagian untuk keluar. Sama dengan ESG. ESG ini di dalam. ESG ini di dalam yang itu dalam bisnis itu sendiri, dalam perjalanan ataupun pengelolaan bisnis itu sendiri. Kemudian CSR beda lagi. CSR mungkin ketika kita mendapatkan profit ataupun mendapatkan keuntungan dari bisnis kita, maka kita sisihkan untuk kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Baru, tapi kalau kita melihat itu, kita juga punya sebenarnya beberapa konsep dalam Islam yang mungkin tidak tersentuh gitu. Kita belum banyak orang mengetahuinya. Contoh bagaimana penerapan konsep ihsan, bagaimana penerapan konsep mizan di dalam keuangan atau di dalam finance gitu. Dan juga kita mempunyai kalau di luar kita juga mempunyai di samping yang mandatory, kita juga punya yang voluntary, itu yaitu wakaf dan adaqah hasan. Nah, ini tentunya ini dari awal. Kemudian tentunya karena kita ingin melihat ESG dari perspektif syariah, jadi pertama metodologinya adalah kualitatif, both primary and secondary sources of Islamic law. Jadi pertama tentunya kita merujuk ke sumber-sumber Al-Quran dan juga Sunnah yang merupakan primary source. Kemudian nanti ada secondary sources yang mungkin itu dari pendapat-pendapat para ulama dan juga pendapat-pendapat para cendekiawan Muslim. Dan itu kita terapkan dan kita analisa dengan standar-standar ESG yang dikembangkan oleh MSCI gitu. Jadi kalau ya, ini jadi lebih ke seperti ini. Jadi ini pertama adalah tentang ini adalah value based exclusion yang diterapkan oleh MSCI. Kemudian kita melihat apakah itu sesuai dengan syariah basis semuanya, apakah itu sesuai. Nah, kemudian ini kita melihat dan juga nanti kita terangkan di sini dari pendapat-pendapat dari para cendekiawan. Ini juga. Jadi ESG yang ada di yang dikembangkan oleh MSCI tersebut. Kemudian ini masih juga sama. Jadi karena banyak ya, dia ada yang namanya ESG. Jadi ada elemen daripada sosial, kemudian ada elemen dari environment, ini environment, kemudian nanti ada elemen dari governance, karena kan environment, sosial dan governance.
Baru kemudian ada beberapa konklusi dan bagaimana seharusnya untuk di kedepannya di Islamic Finance sendiri gitu. Apakah ini sudah sesuai ataukah dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau masuk ke standar-standar. Namun singkat kata, kalau untuk publikasi ataupun untuk saya kemarin sempat ada permasalahan sedikit itu waktu sebelum publish itu. Jadi diminta dari publishernya itu untuk kita mendapatkan izin dulu dari MSCI. Jadi saya sempat kontak MSCI untuk kemudian saya serahkan papernya dan kemudian mereka mengakui bahwasanya oh ini ya benar ini standar kita dan kalian mendapatkan izin untuk dipublish gitu. Karena terkadang mereka tidak ingin data mereka ataupun standar-standar yang sudah mereka tetapkan dipublish tanpa izin mereka gitu. Jadi perlu kalau sampai ke tahap publikasi mungkin perlu adanya izin ataupun pernyataan perizinan dari mereka. Mungkin secara singkat seperti itu. Oke. Balik lagi nggak apa, balik lagi tadi ke papernya tadi. Ini kalau misalkan saya lihat di sini kan berarti ini lebih ke komparasi ya, studi literatur yang intinya memperbandingkan, betul ya? Di satu sisi mungkin betul kita membandingkan bagaimana melihat standar-standar yang ditetapkan oleh mereka ataupun ethical finance ini ya, dan kemudian kita bandingkan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi juga mungkin di satu sisi kita bisa melihat kita menganalisis nilai-nilai itu dari dari prinsip-prinsip ataupun fundamental Islam. Karena kenapa seperti ini? Sebelum orang-orang ini berawal seperti yang saya ceritakan tadi ya, ini sebenarnya keinginan ini tuh berawal dari waktu kita ada proyek di INSEF. Jadi ketika itu waktu kita ada proyek itu kita sempat shock ataupun sempat mengetahui gitu beberapa yang mungkin berbeda. Contoh, ketika itu not to mention the name of the bank gitu ya, salah satu ethical banking di Western countries itu mereka memang mengexclude ataupun mengeluarkan bahwasanya alkohol itu merupakan something yang non ethical ataupun tidak sesuai gitu. Ya, tidak sesuai dengan ethical finance ataupun tidak sesuai dengan kriteria mereka. Kemudian mereka exclude alkohol tersebut, namun dengan basis permissible ketika itu 10% atau 5%. Nah, ini kan tentunya wah, berarti ketika kita mau ketika Islamic Finance atau Islamic Banking mau mengadopsi standar-standar ini kita perlu analisis lagi gitu. Apakah standar-standar tersebut sudah semuanya sesuai dengan syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam atau mungkin ada yang tidak sesuai. Mungkin contoh yang kontroversial yang contohnya di SDG itu bagaimana tentang equality, tentang perempuan dan laki-laki. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu yang mungkin perlu dikaji ulang dan perlu diteliti ulang dari syariah basis dengan kesesuaian dengan standar-standar tersebut. Seperti itu. Okay. In a way itu bisa dikatakan comparison, in a way bisa dikatakan analisis gitu. Oke, analisisnya berarti dia lebih kayak rethinking lagi ya, berarti lebih betul. Berpikir ulang, mengkaji ulang, ya kan? Nah, sampai di sini bagaimana ente nyari sources itu? Tadi primary source jelas kan, berarti kan kita nyari ayat Quran, nyari hadis, nyari pendapat ulama. Nah, itu dari yang primary. Kalau secondary-nya gimana caranya? Nah, secondary ini sebenarnya cukup rumit ya, maksudnya cukup rumit karena yang pertama tentunya ini didukung dengan satu karena supervisor yang backgroundnya syariah advisor. Jadi tentu banyak sedikit beliau juga mengarahkan, oh kamu ambil dari ini. Di satu sisi saya juga sempat nyari, tentunya kalau di kitab nyari pendapat tentang ini gitu. Nanti kan tentunya contoh di di let's say kita ngambil di salah satu ini ya elemen gitu. Kita ngambil di salah satu elemen di tobacco. Ini kan sangat kontroversial ya.
tobacco. Nah, ini banyak tentunya banyak ulama-ulama yang banyak ulama yang mengkaji ataupun banyak ulama yang berpendapat. Kemudian juga dulu sempat saya menghubungi beberapa sih, bukan bukan interview tapi lebih ke konsultasi. Jadi saya konsultasi, saya ingat ke Ustadz. Ketika itu ada beberapa asatidz yang saya hubungi dan juga kemudian ikut kajian beliau dan saya tanyakan, Ustadz, untuk kira-kira untuk masalah ini saya merujuk ke buku apa ya? Untuk masalah ini kira-kira saya merujuk ke buku apa dan seterusnya gitu. Jadi sedikit banyak memang kontribusi dari mereka seperti itu. Oke, porsinya lebih banyak ke buku atau ke jurnal? Kalau studi literatur, karena ini studi literatur syariah ya, mungkin lebih banyak ke buku. Meskipun ada beberapa yang jurnal, tapi lebih banyak ke buku-buku Islamic scholar gitu. Oke. Kalau secara ya. Gini, gimana caranya mengkonstruksi kan gini banyak ya, maksudnya eh paper ini kan banyak banget kan. Nah itu dan literaturnya kan juga banyak. Gimana cara kita eh, mengkonstruksi tulisan menjadi sebuah tulisan yang rapi dari awal sampai akhir? Maksudnya begini, gimana ya? Mulainya dari mana? Terus kerangkanya bikinnya seperti apa yang jadi acuan? Sehingga kita mengambil referensinya juga jadi apa ya? Jadi sebuah bangunan tulisan gitu. Gimana? Ya, terkadang seperti ini sih kalau saya melihatnya gini. Terkadang kan di sini kan kita sudah ada, nanti mungkin kalau ini bisa dikembangkan lagi lebih bagus ya dengan standar-standar yang ada. Ini kan karena baru ngambilnya dari MSCI. Kalau ada contohnya, pasti mereka kan ini ada value based exclusion gitu ya. Ya mungkin contoh di apa. Kemudian kalau kita mengambil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah, ini kan terkadang redaksinya itu masih umum begitu ya. Jadi memang masuknya dari situ, dari Quran, sunnah gitu kan, dari primary sources. Kemudian tentunya pendapat ataupun interpretasi ini kan berbeda. Interpretasi tentang tobacco, tentang controversial weapon, tentang nuclear weapon ini kan tentunya banyak banyak pendapat yang berbeda. Ada yang ulama di sini mungkin membolehkan dengan syarat-syarat seperti ini. Ada yang ulama di sini mungkin tidak membolehkan dengan alasan-alasan seperti ini. Jadi tentunya pertamanya mulai dari primary. Kalau yang saya lakukan ini saya mulainya dari primary sources, kemudian tentunya dari interpretasi yang ya, dari interpretasi yang dikembangkan dari primary sources tersebut nanti kan akan terus menurun sampai sekarang. Dari mulai yang dulu, kemudian nanti ada scholarly chain gitu, chain. Jadi chainnya itu akan runtutannya itu nanti akan terlihat. Oh, dari pertama yang ini, nanti kemudian keterangannya ataupun penjelasan hadisnya itu seperti ini. Nanti ada ulama yang mengambil hadis ini gitu. Jadi debate-nya itu di situ. Kemudian tapi pada intinya inti yang ingin didapatkan adalah ini kan sebenarnya kita ingin membantu Islamic finance itu ataupun Islamic financial system untuk apakah mereka itu tentunya kan dari dulu dikritik ya bahwasanya Islamic banking dan finance ini mereka hanya membuat negatif screening yang itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh riba, nggak boleh maisir, nggak boleh ini. Gitu. Tapi mungkin belum ada yang positif screening. Nah, kita positif screening yang harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, maka di situ ini untuk menggugah mereka juga dan untuk mungkin ada yang sebagian mengkritik gitu bahwasanya wah ini tuh nggak boleh ethical finance itu lebih daripada Islamic finance gitu karena mereka mempunyai landasan-landasan yang lebih mendetail gitu. Jadi kita juga ingin menunjukkan bahwasanya Islamic finance itu sebenarnya punya syariah basis yang embedded within Islamic financial system itu gitu. Yang seharusnya jika mereka terapkan justru lebih bagus kalau kita merujuk ke ini tadi. Nah, kalau mereka sampai menerapkannya sampai di ihsan dan mizan ini justru lebih daripada ESG yang dikembangkan oleh Barat. Gitu. Oke, saya pengen contoh ambil satu section coba ke bawah. Coba ke bawah. Coba bisa ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah.
Oke, stop. Misalkan ini ya, synergies and oke. Nggak, Mana sih? yang ini. Contoh misalkan ada beberapa hal yang beberapa reference yang ente kutip coba. Misalkan Oh, yang dalam reference. satu Oke. paragraf itu misalkan ente mengutip berapa? Coba ke atas. Kayaknya tadi ada deh. Ya, ini lebih ke praktikal ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Amin ini dia memang tentang papernya. Saya mencoba untuk membedah gimana sih secara praktisnya gitu. Coba ke atas dulu. Ke Ke atas atas. lagi. Oke. Nah ini ke atas, masih ke atas. Terus, oke, misalkan, oke, stop. Misalkan di sini ada kata-kata Saleh ya, Saleh 2009 dan Abdul Razak 2018, ya kan? Nah ini Hmm. gimana? eh Kenapa yang dipilih Saleh dan kenapa yang dipilih Abdul Razak secara teknikal? Oke, sebentar. In general function of mustahab function cover the rights of the including maintenance of most at the company level of concept officer. Tentunya ini apa namanya? Kenapa kok yang diambil Saleh dan kenapa yang diambil Abdul Razak di sini? Tentunya dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari runtutan di awal ya, tidak mungkin Al-Quran ataupun Sunnah itu sampai membuat apa namanya ayat ataupun hadis yang tentang sampai company level gitu. Tentunya itu runtutannya dari awal yang mungkin itu secara umum, kemudian nanti hadis dispesifikkan lagi, kemudian ada ulama-ulama ya sampai kemudian ada di apa namanya ada di penelitian-penelitian yang mungkin skopnya lebih besar. Contoh di sini kan Saleh ini melihat dari skop apa namanya, dari skop bagaimana ini penerapannya pada zaman dahulu gitu. Jadi pada zaman including dari para zaman sahabat dulu itu bagaimana role muhtasib gitu. Orang muhtasib itu role-nya bagaimana. Nah, dan apa saja gitu hak-haknya dan apa bagaimana responsibelnya mereka itu apa saja. Namun pada apa namanya di saat company level gitu yang mungkin penerapannya saat ini pada di company level pada yang seperti saat sekarang ini, nah ini yang telah dikembangkan oleh Abdul Razak atau yang sudah dilakukan penelitian oleh Abdul Razak ini gitu. Jadi Soleh mungkin meneliti tentang bagaimana apa namanya secara apa namanya secara maksudnya secara teori itu apa saja hak-haknya gitu. Mungkin pada zaman dahulu mungkin belum belum apa namanya ada shareholders, belum ada stakeholders yang seperti saat ini. Nah, ini akhirnya dikembangkan ataupun melakukan penelitian oleh Abdul Razak tentang bagaimana seharusnya hisbah atau muhtasib itu pada saat company atau di company level seperti pada saat ini gitu. Oke, jadi antara si Saleh sama si Abdul Razak ini ada hubungan ya yang bisa kita tarik ya, Ya, sehingga pasti keduanya kan ini ya. kita letakkan dalam paragraf ini, begitu ya, kurang lebih Hmm. kurangnya. Pertanyaan saya ini pertanyaan bodoh. Apakah Pak Amin membaca secara keseluruhan paper si Saleh dan si Abdul Razak atau seperti apa? Kalau membaca tentunya contoh, oke, let's see Saleh 2009 dan Abdul Razak 2018 ya. Sini ada Saleh 2009. Ini the institution of its role gitu. Kalau saya sendiri, jika ini berbentuk, contoh ini berbentuk ini yang seperti saya share ini kan book chapter ya. Yang kalau seperti saat ini, ketika saya ingin melihat tentang sustainable finance dan syariah analysis, tentunya saya membaca chapter ini saja. Saya tidak membaca semua buku. Karena di sini saya ingin mencari chapter ini yang berkaitan, yang ingin saya cari adalah analisis ESG dari syariah. Saya tidak perlu membaca the whole book yang itu mungkin sampai berapa ratus page ini. Sampai 300 page lebih gitu. Tapi saya hanya membaca di page ataupun di apa namanya di book chapter ini sendiri. Adapun paper base-nya tentu kita mengetahui bagaimana cara membaca paper ya. Tentunya dari mulai abstrak, ringkasan semuanya, kemudian nanti bisa melihat dari introduction dan juga apa namanya di conclusion itu sendiri. Tentunya kalau metodologi memang metodologi adalah berbeda-beda. Namun jika ingin mendapatkan sebuah kesimpulan dari paper ataupun sebuah kesimpulan dari sebuah artikel ilmiah, tentunya biasanya orang baca di abstrak, kemudian introduction ataupun di conclusion itu sendiri.
Gitu, Pak. Oke, jadi intinya satu banyak baca jelas ya. Kalau mau buat studi literatur Kalau emang literatur jelas, harus banyak jelas. Kalau baca banget literatur ya. jelas. Oke, jadi Banyak. cara membacanya pun itu ada triknya, ada caranya. Tadi kalau yang saya tangkap ketika kita mencari sumber dari buku berarti kita langsung spesifik go to spesifik topiknya itu ya. Kalau misalkan yang apa ESG ya Ya, udah ESG-nya. Tapi kalau misalkan tentunya. paper kan kita Kalau buku. bisa ngelihat secara abstrak ya. Secara abstrak dari abstraknya aja kalau udah nggak berhubungan gak usah dilanjutin baca begitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Ya, kayak ya. kok Karena itu kan sepertinya ringan. nih agak suara-suara kalau Ya, dirasa paper ini agak sedikit menyinggung tentang ESG, bolehlah kita baca. Mungkin satu dua pendapat ada yang bisa kita ambil dari paper itu, begitu kan? Secara apa namanya, secara ya premis. betul. Oke, kira-kira apa lagi Pak? Kalau misalkan tentang studi literatur ini Pak, yang mungkin gini, kadang saya ada apa ya, ada sedikit kekhawatiran ada yang bilang begini, ah kalau cuma studi literatur aja kayaknya kurang deh, kurang keren deh, atau kurang bagus deh. Nah itu apakah itu betul atau salah anggapan seperti itu, Pak? Ya, oke. Studi literatur memang satu terkesan seperti itu ya, karena mungkin wah seakan-akan teori saja gitu ya. Seakan-akan kan teori saja dan mengambil pendapat-pendapat gitu ya, ataupun lebih mengumpulkan para pendapat dan juga bagaimana kumpulan ini kemudian bisa menjadi sebuah ulasan dan kemudian menjadi sebuah apa namanya kesimpulan. Maka dari itu memang seyogyanya gitu ya penelitian-penelitian pada saat ini harus mempunyai implementasi gitu paling tidak di akhir ataupun kamu contoh kita meneliti seperti ini ya seperti yang ini meneliti apa namanya standar ESG ataupun di ethical finance dengan standar-standar mereka dan juga di studi literatur di Islam. Kemudian apa sih uh, maksudnya pertanyaannya terus kita harus ngapain gitu dengan adanya penelitian ini kita harus ngapain. Nah makanya di awal tadi ini penelitian hasil dari penelitian ini tuh implementasinya apa yang bisa kita implementasikan dari ini semua gitu. Tentunya tadi dengan seperti yang saya ceritakan di awal gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu gitu ya, semoga bisa membantu Islamic Finance ataupun para pelaku industri Islamic Finance itu ketika mereka melihat apakah ketika kita mau masuk di etika, penerapan etika di bisnis Islam, apakah kita harus apa namanya mengimplementasi nilai-nilai yang ada di yang telah dikembangkan oleh contoh MSCI, SRI ataupun ESG dan semuanya, apakah hanya kita adopsi dari sana saja atau kita ternyata perlu menyaring lagi gitu. Karena takut ada yang tidak sesuai dengan nilai kita yang seperti ya sedangkan kita membawa nama Islamik gitu. Nah makanya tentunya di akhir harus dikasih ataupun harus membawa apa namanya practicality dari itu. Jadi gimana tentang ini, bagaimana the objective of the paper itu apa, kemudian bagaimana discussion itu apa, gimana contoh di sini Syariah Committee itu bagaimana bisa peran mereka ke depannya dari entah itu dari EOV atau SSC BNM itu bagaimana, kemudian nanti bagaimana dari Islamic Finance industrinya gimana, bagaimana tentang pengembangan zakatnya, inovatifnya apa ke depannya. Nah, ini tentunya ini yang menjadi sisi menarik dari ini semua adalah bagaimana kita bisa menerapkan penelitian tersebut ke dalam practicality ataupun ke dalam industri. Seperti itu kalau menurut saya pribadi. Oke, jadi studi literatur tuh bukan cuma sekedar kumpulan-kumpulan saja ya. Artinya memang kalau saya lihat sekilas dari paper ini ada sesuatu yang kritis di balik paper ini gitu ya. Jadi memang ada sebuah isu yang genting yang diangkat ya, yang harus segera dicari jawabannya. Dan kebetulan cara mencari jawabannya untuk saat ini yang paling kompatibel adalah dengan studi literatur, begitu ya. Jadi tidak Ya. bisa kita hanya sekedar apa saya ingin meneliti tentang zakat, ini saya kumpulin tentang zakat semua zakat dikumpulin jadi satu kumpulan pendapat, tidak seperti itu ya. Studi literatur, tapi dia lebih kepada ada satu hal yang genting, ada satu hal yang harus dikritisi, sebuah pertanyaan yang penting begitu ya. Nah ini yang harus dijawab dengan studi literatur sehingga setelah dikumpulkan pendapat-pendapat itu ada satu atau dua
tindakan yang bisa diambil dari hasil pendapat itu, begitu ya? Oke, ya kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertanyaan lagi. Nah, tadi kan dari mana ente dapat situasi yang genting itu? Paham nggak? Terangkan. Eh, apa namanya? Oke, dari mana mendapatkan situasi yang genting tadi? Ini masih Di share sini aja nggak oke. apa-apa, Mas. Ini masih bisa ya? Masih Masih, 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 terlihat ya? masih, masih. Oh, ini tadi ya? Ini gini, seperti ini ya? Ya, oke. Dan ini udah benar. Oke, oke. Oke, dari mana Suara, suara, mendapatkan suara, suara, situasi yang genting? Ya, itu tadi. Maksudnya, suara, suara. ya ini tentunya ini sebenarnya saya harus beli mikrofon baru ini. Oke, dari mana ini berawal gitu ya? Tadi kan dari mana kita mendapatkan isu-isu genting ini? Nah, itu tadi berawal dari cerita tadi. Sebenarnya kan sempat terlibat itu tadi di apa namanya ada proyek VBI gitu. Proyek Sinyal, sinyal. Halo? Sorry ya gangguan sinyal, teman-teman. Sebentar. Oke, sebentar ya, karena ini ada gangguan. Ya, semakin menarik ya. Jadi, studi literatur sama seperti yang lain ya. Halo, halo. Oke, Pak. Yo, maaf. Sinyalnya nggak tahu Iya. kemana. Oke, sama studi literatur, sama seperti penelitian yang lain, ada satu hal yang genting, satu hal yang harus memang dikritisi dan diangkat gitu ya. Nah, dari mana ente dapat hal itu gitu? Ya, itu tadi awalnya kan berawal dari proyek ya, tentunya proyek VBI. Kemudian kita melihat kan di proyek VBI itu sering ada presentasi dengan INSEF, BNM dengan World Bank ketika itu. Jadi di situ tentunya ada dari pihak yang Western countries dan juga ada kita yang ingin mengembangkan bagaimana melihat perkembangan ethical finance. Kita ingin melihat ataupun menunjukkan bahwasanya Islamic finance itu mempunyai something yang itu sudah apa namanya tertanam pada industri tersebut dan sudah tertanam nilai-nilai tersebut dalam Islamic finance gitu. Sehingga kita menganalisis dan melihat gitu. Sehingga tadi terjadinya perdebatan seakan-akan perdebatannya adalah seperti ini. Orang-orang ethical finance ini melihat dia mau ethical dan Islamic finance gitu kan tentunya banyak yang kalau kita baca paper-paper juga how Islamic tentunya yang paling terkenal dulu how Islamic is Islamic Bank gitu ya tentunya itu kan mengkritisi tentang nilai-nilai Islamic banking gitu. Kemudian ada namanya how ethical Islamic banking gitu, seberapa etikal sih Islamic banking itu. Nah tentunya ini kita ingin mengasih tahu gitu loh, kita itu ingin memberitahu pada orang-orang di Islamic banking sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada dalam Islam, tinggal bagaimana kita menerapkannya saja gitu gitu. Jadi sebenarnya kalau the holistic ethical things yang ada di Islam itu sudah tidak kurang gitu. Bahkan kalau kita melihat yang di uh, cat piramida tadi, kita sudah punya dari yang paling bottom sampai yang paling atas gitu. Dari mulai yang tentang nggak bolehnya riba, goror, maisir sampai yang ihsan dan mizan. Tinggal bagaimana kita menerapkan itu dan apa namanya membuat apa namanya membuat contoh kalau sekarang mungkin metrik-metriknya atau membuat standar-standarnya yang bisa diterapkan gitu. Oke, jadi kalau secara general berarti memang ada ini ya, isu itu benar-benar nyata. Satu yang saya lihat isu itu nyata. Terus dapatnya memang dari para praktisi, dari pakar yang memang menjalani dan menemukan masalah itu. Nah, kita juga bisa nih berarti mengambil ide penelitian selain dari membaca ya, membaca itu udah wajib ya kalau kita membuat paper, membaca memang harus banyak. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa mendapat masalah penelitian kita bahasanya dengan rumusan masalah tadi ya. Masalah penelitian itu dari interaksi kita dengan para praktisi, dengan para
apa namanya orang yang memang sudah expert di bidangnya gitu ya. Jadi kita dapat insight dan kita dapat sebuah ide untuk mengangkat menjadi sebuah tulisan. Itu ya kurang lebih ya benar ya. Ya, ya seperti itu. Oke. Oke, ada lagi terakhir mungkin kalau buat Eh, teman-teman yang pengen ngambil studi literatur kira-kira apa yang mungkin bisa disarankan? yang mungkin bisa disarankan ya kalau dari saya sendiri mungkin terkadang orang malas ya mungkin pada saat ini sama malas membaca atau malas untuk melihat dari awal. Salah satu studi literatur ini mungkin bisa menjadi penelusur balik ataupun penyambung dari apa namanya bagaimana orang-orang sejarawan ataupun ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu menyelesaikan masalah yang mungkin masalah itu muncul kembali gitu dan ada di saat kita kehidupan kita pada saat ini gitu. Jadi bukan berarti studi literatur ini juga tidak bisa apa namanya menyelesaikan masalah, namun mungkin perlu adanya pendekatan-pendekatan tersendiri. Kalau bagi saya, bagi teman-teman yang mungkin di Islamic Banking dan Finance tentunya ini masih sangat dan perlu lagi ya dikaji bagaimana literatur-literatur Islam pada zaman dahulu itu masih sangat terbuka lebar dengan mungkin baru berkembangnya ya kalau kita bandingkan dengan ekonomi konvensional yang mungkin sudah sangat matang secara apa namanya teori, secara keilmuan. Di keilmuan Islam ini sangat perlu pengembangan. Jadi sangat bisa untuk dikembangkan lagi di literatur-literatur tersebut. Seperti itu. Oke ya. Oke, berarti itu saran dari Pak Amin ya, dari Mas Amin ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan penelitian via jalur literatur studi atau studi literatur itu ternyata masih sangat memungkinkan ya dan masih relevan dan juga bisa loh. Ini sampai publish di jurnal internasional itu kan berarti studi literatur ini merupakan jenis penelitian yang layak publish juga gitu. Bukan dianggap sebelah mata. Oke, terima kasih Mas Amin ya atas Terima kasih juga ini diskusinya. sudah diajak Mudah-mudahan bincang-bincang. bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian kualitatif studi literatur. Thank you, terima kasih udah nonton sampai Oke. akhir. Buat teman-teman, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.